Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuzi Widyastuti. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi manajemen hingga perencanaan. Materi pertama, pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Selanjutnya, pengertian manajemen menurut para ahli. Menurut George R. Terry, manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Henry Fayol, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber yang ada untuk tujuan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan manajemen. Tujuan manajemen yang pertama bisa menentukan suatu strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kedua, melakukan sebuah evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi yang akan terjadi, bertujuan untuk melakukan penyesuaian jika terjadi suatu hal yang di luar strategi. Ketiga, mengatur dan menjaga kesehatan emosi, personal, keuangan, dan semua sektor pada suatu perusahaan, supaya perusahaan tersebut bisa mencapai profit maksimal. Terakhir, mengevaluasi dan meninjau kembali suatu kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang maupun ancaman yang ada, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sukri Husaibatul Khairi. Terima kasih saudara-saudari Fuzi atas penjelasannya. Selanjutnya, saya Sukri Sabatul Khairi akan melanjutkan tentang penjelasan fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama yaitu adalah perancangan atau planning. Perancangan ini atau planning ini adalah sebuah rangkaian proses pemilihan, penetapan tujuan organisasi. Nah, di dalam perencanaan ini dapat kita lakukan penilaian-penilaian alternatif. Jadi ini kita bisa melakukan planning, beberapa planning yang akhirnya nanti akan kita ambil keputusan bersama untuk memilih pilihan terbaik dari alternatif-alternatif yang kita bikin. Selanjutnya adalah fungsi pengorganisasian. Organisasi ini adalah rangkaian aktivitas yang membagi tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi singkatnya adalah fungsi manajemen juga sebagai organizing SDA maupun SDM dalam suatu organisasi. Yang ketiga yaitu adalah penempatan. Nah, di sini fungsi manajemen juga merupakan sebuah menentukan sumber daya yang tersedia, ditetapkan dan disebarkan sesuai dengan kebutuhan dan proses pencapaian tujuannya. Selanjutnya adalah pengarahan atau directing. Fungsi manajemen juga merupakan sebagai pengarahan, yaitu agar semua kelompok, semua anggota organisasi bisa dan dapat meraih tujuan yang sesuai dengan rencana manajerial serta usaha. Fungsi ini juga bertujuan mengarahkan atau mengendalikan agar pekerjaan makin efektif dan efisien. Fungsi manajemen yang terakhir adalah pengawasan atau controlling. Tujuan controlling atau pengawasan manajemen adalah menilai pekerja yang telah dilakukan oleh seluruh SDM yang ada di satu perusahaan. Fungsi pengawasan sangat penting karena dilakukan fungsi ini menjaga kualitas layanan atau produk yang dihasilkan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Eka. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Saudara Sukri. Di sini saya Kak Susanti yang akan menjelaskan unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen terdiri dari 6 bagian, yaitu diantaranya 1. Manusia atau human.
Faktor yang paling utama dalam manajemen adalah manusia. Manusia membuat tujuan dan melakukan proses pencapaian tujuan tersebut. Dengan kata lain, proses kerja tidak akan terjadi bila tidak terdapat unsur manusia di dalamnya. Dan yang kedua adalah uang atau money. Selain manusia, uang dalam manajemen juga merupakan unsur yang sangat berpengaruh karena hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar di perusahaan. Adanya uang bisa menjadi alat dalam proses pencapaian tujuan dengan penggunaannya yang diperhitungkan secara rasional. Dan yang ketiga ada bahan atau material. Ketersediaan bahan baku sangat vital dalam proses produksi. Tanpa material, perusahaan tidak bisa mengolah suatu untuk dijual. Dibutuhkan tenaga ahli untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Dan yang keempat ada mesin atau machine. Mesin sangat dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan yang sulit menjadi mudah dan cepat. Penggunaan mesin akan meningkatkan hasil dan keuntungan serta membuat proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Selain efisien, tingkat kesalahan manusia atau human error dapat diminimalkan. Dan yang keempat ada metode. Kerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien bila dilakukan dengan metode yang tepat. Sesuatu metode kerja harus dipertimbangkan sasaran, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis. Selain itu, metode yang tepat dan baik juga dapat dipahami oleh manusia yang menjalankannya. Dan yang terakhir, ada pasar atau market. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, intuisi prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Terima kasih rekan Eka. Selanjutnya saya Rama Faranata akan melanjutkan tentang pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Pengertian perencanaan menurut para ahli. Erli Suwandi berpendapat bahwa pengertian perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikan secara lebih jelas dengan berbagai strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Kedua ada Barbara Becker. Becker menjelaskan bahwa pengertian perencanaan merupakan sebuah cara rasional dalam menyiapkan masa depan yang baik. Selanjutnya, karakteristik perencanaan. Di dalam perencanaan itu sendiri, terdapat berbagai karakteristik yang membedakannya dengan fungsi turunan manajemen lain. Beberapa karakteristik dari manajemen itu adalah, pertama ada fungsi manajerial. Perencanaan adalah suatu fungsi manajerial yang paling pertama dan juga paling penting dalam menyediakan dasar untuk fungsi lain dari manajemen, yakni kepegawaian, pengarahan, pengorganisasian, dan juga pengendalian karena di dalamnya terdapat ruang lingkup rencana yang dibuat. Kedua, ada berorientasi pada tujuan. Perencanaan lebih fokus dalam hal menjelaskan tujuan perusahaan, mengidentifikasi tindakan alternatif, serta memutuskan berbagai rencana tindakan secara tepat untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Erik. Terima kasih Saudara Rama. Saya Erik Romansyah akan melanjutkan karakteristik perencanaan selanjutnya yaitu pervasif. Dalam hal ini pengertian ialah perencanaan yang harus bisa turut hadir pada seluruh segmen yang dibutuhkan pada semua level dalam organisasi. Walaupun ruang lingkup di dalamnya sangat beragam dalam tindakan dan departemen. Karakteristik perencanaan selanjutnya yaitu proses berkelanjutan. Rencana dibuat dalam kurun waktu tertentu seperti 1 bulan, bahkan setelah kurun waktu tersebut selesai, melakukan rencana baru dengan berbagai pertimbangan dan juga persyaratan pada saat ini dan masa depan nantinya. Selanjutnya, karakteristik perencanaan yaitu proses intelektual. Perencanaan adalah suatu proses dari latihan mental yang di dalamnya melibatkan penerapan logika, cara berpikir, memperkirakan serta membayangkan hal lain secara lebih cerdas dan berinovasi. Selanjutnya, karakteristik
perencanaan yaitu futuristik. Dalam suatu proses perencanaan, kita bisa memperkirakan masa depan. Hal ini mencakup memproyeksikan masa, melakukan analisa, dan juga memprediksikannya, sehingga pihak perusahaan akan siap menghadapi masa depan secara lebih efektif. Selanjutnya, karakteristik perencanaan yaitu pengambilan keputusan. Keputusan bisa dibuat terkait pilihan tindakan alternatif yang bisa dilakukan guna mencapai tujuan. Pilihan yang bisa dipilih harus yang terbaik di antara pilihan yang ada, yang di dalamnya mempunyai banyak kelebihan dan juga sedikit keuntungan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan sama Saudara Arif Sultan Damari. Silakan Arif. Ya, terima kasih rekan saya, Erik Romansyah. Saya Arif Sultan Damari. Saya akan membahas mengenai fungsi perencanaan dan tujuan perencanaan. Pertama-tama, baseline dalam dasar-dasar manajemen menyatakan bahwa fungsi perencanaan memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang siapa, apa, apabila, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dalam perencanaan, manajer harus memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Pada dasarnya, fungsi perencanaan yaitu untuk membantu berbagai proses pengambilan suatu keputusan. Keputusan yang paling baik dan paling sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Pada intinya, fungsi perencanaan yaitu mencapai tingkat efektivitas dan juga efisiensi operasional perusahaan. Sehingga nantinya bisa dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terkait penyimpangan secara cepat. Dengan begitu, perusahaan bisa berjalan secara lebih baik. Selanjutnya, tujuan perencanaan. Setiap perusahaan tentunya mempunyai tujuan tersendiri dan pastinya perencanaan perusahaan yang disusun akan berbeda-beda. Tapi pada dasarnya, tujuan perusahaan dalam melakukan perencanaan adalah sebagai berikut. Saya akan menyebutkan 4 tujuan dari perencanaan. Pertama, demi mengantisipasi dan juga beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin terjadi. Yang kedua, demi memberikan arahan kepada administrator ataupun non-administrator agar bisa melakukan tugasnya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Yang ketiga, menghindari atau meminimalisir berbagai potensi terkait adanya tumpang tindih dan pemborosan dalam hal pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat atau yang terakhir adalah menetapkan suatu standar tertentu yang nantinya harus bisa digunakan dalam bekerja, sehingga akan memudahkan proses pengawasan atau pemantauan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dimas Indra Febrian. Terima kasih atas penjelasannya Saudara Arif. Perkenalkan, nama saya Dimas Indra Febrian. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan pada umumnya perencanaan terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan tingkatannya, berdasarkan jangka waktu, dan juga ruang lingkupnya. Yang pertama ada perencanaan berdasarkan tingkatan. Perencanaan berdasarkan tingkatan juga dibagi menjadi 3. Ada rencana induk. Rencana induk adalah suatu perencanaan yang lebih menekankan pada kebijakan perusahaan yang di dalamnya tercantum tujuan dalam kurun waktu dan ruang lingkup yang lebih jelas. Ada rencana operasional. Rencana operasional adalah suatu perencanaan yang lebih menekankan pedoman ataupun petunjuk dalam hal melaksanakan berbagai program perusahaan. Ada rencana harian. Rencana harian adalah perencanaan yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan yang lebih bersifat rutin. Yang kedua ada perencanaan berdasarkan jangka waktu. Perencanaan berdasarkan jangka waktu juga dibagi menjadi 3. Ada rencana jangka waktu panjang, adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 5 tahun bahkan lebih. Ada rencana jangka menengah. Rencana jangka menengah adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun. Ada rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu tidak lebih dari setahun. Yang ketiga ada perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Perencanaan berdasarkan ruang lingkup juga dibagi menjadi 3. Ada rencana strategis. Rencana strategis adalah suatu perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan terkait kebijakan dalam kurun waktu yang lama dan waktu pelaksananya pun juga lama.
Biasanya jenis perencanaan ini sangat sulit untuk dimodifikasi. Kedua, ada rencana taktis. Rencana taktis adalah suatu bentuk perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan yang bersifat pendek, serta lebih mudah untuk disesuaikan kegiatannya selama tujuannya masih sama. Yang ketiga, ada rencana terintegrasi. Rencana terintegrasi adalah suatu bentuk perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan secara menyeluruh dan lebih terpadu. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Saya mewakili kelompok A ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bagus karena sudah diberi kesenjangan waktu dalam mengumpulkan tugas. Dan saya mewakili kelompok juga meminta maaf jika ada kesalahan kata-kata ataupun kekurangan dalam video kelompok kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.